Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Julaiha Nur Kamri Syabana, mahasiswi PGMI kelas G semester 3, ingin mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Toharoh. Secara bahasa dapat diartikan sebagai sesuatu yang bersih dari kotoran-kotoran, baik yang kasat mata maupun yang tidak. Menurut Imam Nawawi, toharoh suatu kegiatan mengangkat hadas atau yang menghilangkan najis atau yang serupa dengan kedua kegiatan itu. Jenis-jenis toharoh. 1. Toharoh indrawi. Bersuci dengan menghilangkan hadas atau keadaan yang menempel pada badan seseorang, ia terhalang untuk beribadah yang mempersyaratkan untuk suci, dan najis atau benda menjijikan atau kotor yang menghalangi seseorang dari sahnya sholat. 2. Toharoh maknawi. Mensucikan hati dari segala dosa dan maksiat, baik itu syirik, dengki, sombong, ujub, riya, dendam, dan segala sesuatu yang mengotorinya. Toharoh ini jauh lebih penting karena toharoh indrawi tidak akan terwujud kecuali suci dan syirik. Cara membersihkannya dengan taubat nasuha. Toharoh indrawi terbagi menjadi dua macam, yaitu A. Toharoh hukmiyah atau bersuci dari hadas. 1. Hadas besar, yaitu hadas yang ada pada seluruh bagian tubuh. 2. Hadas kecil, yaitu hadas yang ada pada anggota wudhu, yang disebabkan buang air kecil, besar, kentut, keluar air madzi, dan lain-lain. B. Toharoh hakikiyah atau bersuci dari najis. 1. Najis mukhaladzah, yaitu najis berat, materi yang kenajisannya berdasarkan dalil yang pasti, yaitu anjing dan babi. Mencucinya dengan air bersih 7 kali dan salah satunya dengan tanah atau batu. 2. Najis mutawasitoh atau najis pertengahan, seperti air kencing dan tinja manusia serta hewan yang tidak dimakan dagingnya seperti tikus, kucing, dan sebagainya, bangkai, darah, haid mengalir, nanah, dan lain-lain. Mensucikannya dengan membasuhnya dengan air suci bersih hingga hilang rupa, bau, dan rasanya. Najis ainiyah, najis yang nampak dan dapat dilihat warna, bau, dan rasanya. Najis hukmiyah, najis yang tidak kelihatan bedanya, contoh bekas air kencing atau arak yang sudah mengering. 3. Najis mukhafafah atau najis ringan, najis yang berasal dari air kencing bayi laki-laki yang belum makan apapun kecuali air susu ibunya saja dan umurnya kurang dari 2 tahun. Mensucikannya dengan memercikan air ke bagian yang terkena najis. C. Cara-cara toharoh. 1. Wudhu. Menurut bahasa, wudhu artinya bersih dan indah. A. Syarat-syarat wudhu. Islam, tamyiz atau bisa membedakan baik dan buruk. Dengan air suci lagi mensucikan, tidak ada sesuatu yang menghalangi air sampai ke anggota wudhu. Mengetahui mana yang wajib dan mana yang sunnah. B. Rukun wudhu. Niat, membasuh seluruh muka mulai dari tumbuhnya rambut hingga bawah dagu dan telinga kanan dan kiri. Membasuh kedua tangan sampai siku, mengusap sebagian rambut kepala, membasuh kedua belah kaki sampai mata kaki. Yang terakhir tertib atau berurutan. C. Sunnah-sunnah wudhu. Membaca basmalah, membasuh kedua telapak tangan sampai pergelangan, berkumur-kumur, membasuh lubang hidung, menyapu seluruh kepala, mendahulukan anggota badan bagian kanan, menyapu kedua telinga luar dan dalam, meniga kalikan membasuh, menyela-nyela jari tangan dan kaki menghadap kiblat, tidak berbicara saat berwudu, tidak boros air, dan membaca doa setelah wudu. D. Cara berwudu. Membaca basmalah, berkumur-kumur 3 kali, mencuci lubang hidung 3 kali, mencuci muka 3 kali, mencuci kedua belah tangan sampai siku 3 kali, menyapu sebagian rambut 3 kali, menyapu kedua belah telinga 3 kali, mencuci kedua belah kaki dari atau sampai mata kaki. E. Yang membatalkan wudhu. Keluar sesuatu dari kubul dan dubul, hilang akal sebab gila, tersentuh kulit laki-laki dan perempuan yang belum muhrimnya, tersentuh kemaluan atau dubur dan dubul. 2. Mandi. A. Sebab-sebab yang mewajibkan mandi. Junub, mati dan matinya bukan syahid, karena selesai najis atau berhenti keluar darah setelah melahirkan, karena wiladah setelah melahirkan, selesai haid. B. Rukun mandi. Niat,
Membasuh seluruh badannya dengan air, yakni meratakan air ke semua rambut dan kulit, menghilangkan najis. C. Sunnah-sunnah mandi wajib. Membaca basmalah, berwudu sebelum mandi, gosokkan tangan di atas badan, berkesinambungan dalam berwudu, mendahulukan anggota badan yang kanan daripada kiri. 3. Tayamum. A. Syarat-syarat tayamum. Tidak ada air dan telah berusaha mencarinya. Berhalangan menggunakan air dengan debu yang suci. B. Rukun-rukun tayamum. Niat, mengusap seluruh bagian wajah dengan debu, mengusap kedua tangan sampai siku. Yang terakhir tertib. C. Sunnah tayamum. Membaca basmalah, mendahulukan anggota yang kanan daripada kiri, menipiskan debu. D. Batal tayamum. Segala yang membatalkan wudu. Melihat air sebelum sholat kecuali yang sakit, murtad atau keluar dari Islam. E. Cara menggunakan tayamum. Sekali bertayamum hanya dapat dipakai untuk satu sholat fardu saja, meskipun belum batal. Adapun untuk dipakai sholat sunnah beberapa kali, cukuplah dengan satu tayamum. D. Macam-macam air dan contohnya. 1. Air yang suci dan menyucikan. Artinya air ini bisa dikonsumsi dan juga sah digunakan untuk bersuci dan membersihkan benda yang lain. Air ini tergolong air yang mutlak, air yang jatuh dari langit atau yang terbit dari bumi dan masih tetap atau belum berubah warna, bau, dan zatnya, seperti air hujan, air laut, air es, embun, air sungai, dan air mata. 2. Air musyammas. Artinya air yang dipanaskan di bawah terik matahari langsung dengan wadah dari logam selain emas dan perak seperti besi atau tembaga. Hukum air ini adalah suci dan menyucikan, tetapi makruh digunakan untuk bersuci. Namun apabila air ini kembali dingin, maka tidak lagi makruh dipakai untuk bersuci. 3. Air suci tapi tidak menyucikan. Zatnya suci tetapi tidak sah dipakai untuk menyucikan sesuatu. Yang termasuk dalam bagian ini terdapat dalam 3 bagian, yaitu A. Air yang telah berubah salah satu sifatnya karena bercampur dengan salah satu yang sifatnya suci, seperti kopi, teh, dan lain-lain. Air sedikit, kurang dari 2 kula, sudah terpakai untuk menghilangkan hadas atau menghilangkan hukum najis. C. Air pohon-pohonan atau air buah-buahan seperti air yang keluar dari tekukan pohon kayu, air kelapa, dan sebagainya. D. Air mustama, yaitu suci yang sebelumnya telah digunakan untuk bersuci juga, seperti air bekas wudhu. 4. Air yang bernajis. Ada 2 macam. A. Sudah berubah salah satu sifatnya oleh najis. Air ini tidak boleh dipakai sedikit maupun banyak. B. Air bernajis tetapi tidak berubah salah satu sifatnya. Air ini kalau sedikit berarti kurang dari 2 kula tidak boleh dipakai lagi. Bahkan hukumnya sama dengan najis. Kalau air itu banyak berarti 2 kula atau lebih, hukumnya tetap suci atau menyucikan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.